Teknik arsitektur. Orang dari kampung. Memangnya kau bisa membaca? Kak Chi, apakah ada sesuatu yang kau butuhkan dariku? Lokasi konstruksi ini. Tidak banyak orang di sekitar sini. Kulihat wajahmu lumayan juga. Abang sudah mulai menyukaimu. Sebutkan hargamu. Berapa untuk 1 malam? Apa katamu? Jangan malu-malu. Aku bagaimanapun juga mandor di lokasi konstruksi ini. Banyak orang yang ingin bersamaku, tapi mereka tidak pernah mendapat kesempatan. Lagi pula, kau menghabiskan sepanjang hari. Kau hanya berdiri di tengah kerumunan orang-orang bodoh yang buta huruf, berpura-pura menjadi intelektual. Bukankah itu hanya karena kau ingin menarik perhatianku? Aku akan memberimu kesempatan itu. Aku pernah melihat orang yang otaknya kurang berkembang, tapi orang yang sama sekali tidak memiliki perkembangan otak. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Apa katamu? Hari ini adalah hari terakhirku bekerja. Sebelum aku pergi, aku sebenarnya punya hadiah kecil yang ingin kuberikan padamu. Kurasa kau cukup masuk akal. Hadiah apa yang akan kau berikan padaku? Kau benar-benar pandai bermain. Aku menyukainya. Jangan berani-berani mengacau. Kau benar-benar pengecut, tapi berani-beraninya mencoba merayu gadis. The Mama, film was translated and Mama. narrated by M Media. Sisi, kau tidak apa-apa. Kenapa kau tidak bicara? Anak itu tidak terluka. Dia mungkin hanya ketakutan. Rantai pasokan di sini bekerja asal-asalan. Kualitas bangunannya mengkhawatirkan. mereka bilang jika seseorang menyelamatkan nyawamu, aku harus membalas budi dengan tubuhku. Kamu menyelamatkan Sisi, jadi aku akan menawarkan papaku kepadamu. Bagaimana? Mama, Mama, Saya minta maaf. Anak ini belum mengerti apa-apa. Terima kasih banyak atas bantuannya tadi. Kau tidak terluka kan? aku tidak apa. Papa itu hanya bantu. kalau papa tidak membiarkannya menjadi mamaku, maka aku akan memberitahu nenek bahwa face anti kesayangannya dipecahkan oleh papa. Sayang, orang yang berdiri di sebelahmu di pintu masuk lokasi konstruksi hari ini. Dia pasti mamamu kan? Bibi bisa melihat bahwa dia juga sangat menyayangimu. Bibi ada urusan pekerjaan, jadi Bibi harus pergi sekarang. Iya, Bibi sangat sibuk. Ayo kita pergi juga. Mama, wanita itu bukan mamaku. Dia sudah lama bercerai dengan papa. Papaku sangat kaya. Jisi punya uang saku 50 juta. Kakek dan nenek juga memberiku 5 villa. Semua ini bisa diberikan kepadamu sebagai hadiah pertunangan. Sisi, uang mainan 50 juta dan 5 villa mainan tidak boleh digunakan untuk mengerjai Bibi ya. Keluarga kami sebenarnya tidak kaya. Kami tinggal di apartemen sewa dan kami tidak punya banyak tabungan. Kami tentu tidak mampu memberikan mahar. Lagi pula aku harus membesarkan anak. Hari-hari ke depan akan terasa cukup berat. Mama, apakah mama masih ingin pergi dan tidak membawa papa? Aku tidak keberatan dengan situasimu. Jika kau tidak keberatan, aku hanya seorang pekerja dengan gaji 3.000 sebulan. Kalau begitu mari kita menikah. Selamat atas pernikahan kalian, semoga bahagia selamanya. Mama, selamat. Aku tidak pernah menyangka bahwa karena kasihan pada seorang anak, aku akhirnya menikahi orang asing. Papa menikahi mama adalah keputusan terbaik yang pernah papa buat. Aku akan membagikan kabar gembira ini kepada kakek dan nenek. Sisi, apa kau ingat apa yang kau janjikan pada papa? Aku tahu. Sampai masa observasimu berakhir, jangan ungkapkan situasi sebenarnya keluarga kita kepada mama. Anak pintar. Aku tidak percaya di dunia ini ada wanita yang mau secara sukarela menikahi pria yang sudah bercerai dan punya anak, serta mahar pun tidak mampu memberikannya. Pasti ada yang tidak beres. Begitu ekor rubahmu terbongkar, Sisi akhirnya akan menyerah. Apa maksudnya itu? Apa kau memintaku mentransfer uang padamu? Tidak, ini adalah tabunganku selama bertahun-tahun. Aku lihat Sisi sudah hampir masuk sekolah dasar. Ambil kartu ini. Mulai sekarang keuangan keluarga ada di tanganmu.
meskipun tidak banyak. Aku baru saja menerima tawaran dari sebuah perusahaan. Aku percaya bahwa selama kita bekerja keras bersama, segalanya akan menjadi lebih baik. Mungkinkah aku salah paham padanya? Benar. Kita sudah bicara soal uang, tapi aku lupa bertanya. Apa pekerjaanmu sebelumnya? Aku ingat Sisi memberiku kartu namamu tadi. Sisi. Apa perutmu sakit? Kenapa kau mengambil kartu namaku? Jangan-jangan kau punya pekerjaan yang tidak bisa disebutkan. Bagaimana mungkin? Kau tahu, aku biasanya hanya menyetir untuk orang lain. Kami punya banyak makan malam bisnis, dan semua orang suka memberi gelar pada diri sendiri, seperti direktur atau semacamnya. Kartu itu hanya untuk pamer. Kurasa sebaiknya kau tidak melihatnya. Aku ingin lihat seberapa besar kau menyombongkan diri. Perasaan ini begitu familiar. Papa, Mama. Di sini terlalu banyak orang. Bisakah kalian berdua menunggu sampai kita sampai di rumah untuk membicarakan ini? Ayo kita pergi ke mall. Belakangan ini perhiasan babi dan sejenisnya sedang jadi tren. Ayo kita beli. Perhiasan. Begitu cepat. Tidak bisakah kau menunggu sebentar? Bocah rakus. Es krimmu belepotan di mana-mana. Mama bersihkan mulutmu ya. Jesse, apakah ini liontin jiokmu? Sayang sekali hanya tinggal setengah. Jiang Waneng. Benar-benar kamu. Aku pikir, setelah kabur ke kota besar, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu hanya akan menjadi pengasuh, membesarkan anak orang lain. Ini benar-benar seperti pepatah lama. Anjing akan selalu kembali ke kotorannya sendiri. Ini mamaku. Dia bukan pengasuh. Mama. Jadi itu sebabnya kamu tidak ingin kembali dan menikahi Wang si cacat. Ternyata, kamu hanya ingin menjadi ibu tiri bagi anak orang lain. Jiang Zui-er, apakah keledai di rumah sedang malas dan malah menendang kepalamu? Kau bahkan tega mengincar seorang anak kecil. Jiang Wanning, beraninya kau menghinaku. Jangan lupa, kalau bukan karena orang tuaku yang membawamu pulang dan memberimu makan, apakah kau akan bisa bicara padaku seperti ini sekarang? Kau sudah sangat berani bicara padaku dengan nada seperti itu. Jangan berani-berani merundung mamaku. Apa yang kau pikirkan? Jiang Zui-er, aku ingat kau selalu bilang, gigimu tidak terlalu bagus, dan kau ingin memperbaikinya kan? Mengapa kau mengungkit hal itu sekarang? Jiang Waneng, kau gila. Kau benar-benar memukulku demi bocah ini. Biar ku beritahu, suatu hari nanti anak ini akan menemui nasib yang sama dengan anakmu sendiri. Jiang Zui-er, sudah kukatakan sebelumnya, sejak hari di mana kalian semua menyakiti anakku, aku dan kalian semua sudah memutuskan segala hubungan. Jika kau berani nerocos lagi, akan kuberi pelajaran yang tak akan kau lupakan. Apa yang kau lakukan? Si Isi, jangan lihat ke sana. Kamu benar-benar berani memukulnya. Aku, Papa salah paham. Wanita jahat itu memukulku. Mama membelakku dan memberinya pelajaran. Tangan Mama bahkan sampai terluka. Papa harus meminta maaf padanya. tidak, aku juga bertanggung jawab atas apa yang baru saja terjadi. Kalau bukan, karena aku, Zizi tidak akan terkena pukulan. Aku sudah memberinya pelajaran. Benar. Mama sangat kuat. Gigi wanita jahat itu sampai copot semua. Giginya tidak rontok semua. Dia jelas masih punya beberapa gigi. Lagi pula, giginya sendiri memang sudah buruk, jatuh hanya dengan sentuhan ringan. Dasar bocah nakal, kau melebih-lebihkan lagi ya.
Apa yang sedang kau lakukan? Prinsip dalam melindungi orang lain adalah kamu harus melindungi dirimu sendiri terlebih dahulu. Ini salahku juga. Seharusnya aku tidak membiarkan kalian berdua pergi keluar sendirian. Apa ada bagian lain yang terluka? Kau tidak berpikir bahwa aku orang jahat kan? Aku belum pernah membesarkan anak sebelumnya. Tapi kau bisa tenang. Aku akan belajar dan berusaha menjadi ibu yang baik. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Ini adalah Leontin Giok yang tadi, sang bos, sebagai permohonan maaf atas kesalahannya, memberikannya kepada kita sebagai kompensasi. Sisi dan aku sudah punya satu. Kau simpan saja yang ini untuk sementara. Ini bisa jadi pusaka keluarga. Sesuai keinginanmu, minggu depan adalah ulang tahun Seizi. Jika ada hal lain yang kamu inginkan, beritahu saja aku. Jumat depan, juga hari di mana aku pergi ke ulang tahun anak itu. Mungkinkah anak ini? Jangan berani-berani merundung mamaku. Ya Tuhan, anak ini benar-benar membengkokkan tang kerjaku. Benar kata pepatah, seekor singa tidak mungkin melahirkan seekor anjing. Tanggal lahirnya juga cocok. Mungkinkah Sisi? Suyue, apakah Sisi putri kandungmu dan mantan istrimu? The film was Ya, dia adalah anak translated kandung kami. and Mengapa kamu narrated by bertanya M begitu Media. tiba-tiba? Lalu seperti apa rupa mantan istrimu itu? Dan di mana dia sekarang? Hubungan kami dulu sangat buruk. Jadi kami tidak pernah menyimpan foto apapun. Lagi pula dia bersekolah di luar negeri. Dia jarang pulang. Mungkinkah dia cemburu? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Seseorang telah membesarkan anak itu selama 5 tahun. Bagaimana mungkin itu, putriku? Papa, Mama. Sisi lapar. Bisakah kita pulang sekarang? Rumah. Ya, rumah. Dan ke arah mana rumah itu? Letaknya di. Sekarang segera. Aturkan sebuah rumah untuk saya. Semuanya sudah diatur. Sebuah apartemen dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Dan ada kejutan kecil juga. Ada apa denganmu? Kamu bahkan tidak akan lupa di mana rumahmu sendiri, bukan? Saya ingat. Tentu saja saya tahu di mana letaknya. Ayo pergi. Kita akan pulang. Apartemen dengan 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Chenki, kamu benar-benar memberi saya kejutan yang sangat besar. Ada apa? Tidak ada. Saya minta maaf. Tempat ini sedikit berantakan. Bagaimana kalau begini? Kamu tidur di kamar saya hari ini. Saya akan tidur di sofa saja. Kita kan sudah menikah. Kenapa harus malu-malu? Meskipun kita sudah menikah secara sah. Ini masih terasa agak. Biar aku bantu merapikan kamar ini. Tidak. Tidak perlu. Saya bisa melakukannya sendiri. Biar aku saja. Aku sangat kuat. Papa tidak berguna. Kapan Sisi? Akhirnya bisa punya adik. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Apa yang dipikirkan pada siang hari akan termimpikan pada malam hari. Terlepas dari apa yang seharusnya dikatakan, dia masih cukup tampan. Lagi pula ini hanya mimpi. Mungkin juga. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan mimpi. Tidak. Kenapa kamu ada di kamar saya? Tunggu, kenapa aku ada di kamarmu? Tidak, ini jelas kamarku. Ini tidak benar. Saya ingat dengan jelas. Sudah kubilang kita adalah pasangan suami istri. Jika kamu ingin tidur bersama, kamu bisa mengatakannya secara terang-terangan. Mengapa harus mengelinap ke tempat tidur orang lain di tengah malam? Saya tidak melakukannya. Tepat sekali. Aku ingat betul aku tadi sedang tidur. Mama! Mama, aku lapar.
Baiklah, Mama akan mengajakmu sarapan. BCC. Selamat CLP. Pohon besi telah berbunga setelah 10.000 tahun. Begitu Tuan dan Nyonya mendengar kabar ini, mereka akan sangat bahagia. Asisten Chen, di Asia Tenggara sana. Mereka butuh seseorang untuk memisahkan biji dari buah naga. Kurasa pekerjaan itu sangat cocok untukmu. Benar sekali. Terkait penyelidikan tentang Nyonya, bagaimana perkembangannya? Nyonya sejak kecil diadopsi oleh pasangan di desa Taoli. Keluarga itu memperlakukannya dengan sangat buruk. Saya dengar, itu karena Nyonya dipaksa untuk menikahi pria pincan di desa itu. Itulah sebabnya dia kabur ke Yunchen. Sepertinya aku benar-benar salah paham padanya. Karena begitu keadaannya, aku harus mencari kesempatan untuk mengungkapkan identitas asliku padanya. Begitu dia tahu aku adalah CEO Group B, dia pasti akan sangat bahagia. Benar. Nyonya mulai bekerja hari ini. Akan bekerja di sebuah perusahaan, di firma desain arsitektur bernama Fansing, sebagai asisten desainer. Saya melihat di sebuah drama bahwa orang tanpa kualifikasi akademik tinggi memasuki perusahaan besar seperti itu selalu ditindas. Nyonya tidak akan Berhenti menonton sampah melodramatis itu. Kirimkan pemberitahuan untuk mengakuisisi Fansing. Pastikan manajemen senior memberikan perlakuan terbaik kepadanya. Ya. Film was translated and narrated by M Media. Halo Nyonya. Nyonya, Anda akhirnya tiba. Nyonya. CLP secara khusus menginstruksikan saya bahwa dalam keadaan apapun, Anda tidak boleh dibiarkan menderita sedikit pun. Jika Anda memiliki permintaan, beritahu saya saja. Nyonya, mungkinkah orang-orang ini adalah orang yang ayah kirim untuk menjemputku? Mungkinkah mereka salah mengira aku sebagai istri Seao? Aku sudah menyuruhnya untuk tidak mencolok, namun dia tetap tidak bisa menyembunyikannya. Jiang Wanning, sedang apa kau di sini? Apakah kau juga diterima bekerja di grup Fansing? Si kampungan sepertimu. Apa kau pikir kau pantas bekerja denganku? Jiang Zuer, apakah kamu semacam gembok kelas atas? Mengapa semua orang harus berusaha menjodohkanmu? Lagi pula, jika aku orang kampung, maka kamu hanyalah adik dari orang kampung itu. Kau. Aku sama sekali tidak sepertimu. Kau hanyalah anak angkat. Ayah sudah mengatakan, harus memutuskan hubungan ayah anak, bahwa bagi seorang putri, kehidupan yang tidak pantas sepertimu. Lagi pula, kau dan makhluk pembawa sial itu sudah mati, membuat keluarga Jeng kita di desa tidak bisa mengangkat muka. Kurasa kamu ingin kehilangan sisa gigimu, bukan? Jiang Wanning, aku sekarang adalah istri dari CEO Grup Fansing. Begitu aku melangkah ke dalam perusahaan, aku akan perlahan menghitung skor denganmu. Istri CL. Sejak kapan dia menikah? Nyonya, tunggu sebentar. Klim besar akan datang ke perusahaan. Mereka memiliki standar desain yang sangat tinggi. Kami semua di sini benar-benar kebingungan. Jika Anda bisa memenangkan kontrak besar ini, CL pasti akan sangat senang. Dengan kecantikan dan pesonaku, klien mana yang tidak bisa kutangani? Begitu aku memenangkan proyek ini, aku akan bisa mengamankan posisiku sebagai istri CEO dengan kuat. Ayo pergi. The film Lewat was sini, Nyonya. translated and narrated by M Media. Paman ketiga meminta saya untuk menjemput putrinya. Mengapa dia tidak terlihat dimanapun? Jiang Zuer, aku ingin melihat masalah apa yang sedang kamu Kepalaku sakit sekali. Aku tidak akan pernah minum lagi. Minum sesekali. Sebenarnya baik untuk kesehatanmu. Benar, malam ini, bukankah perusahaanmu mengadakan perjamuan perayaan itu? Tunggu sebentar, Sisi dan aku akan mengantarmu memilih gaun. Acara jilat-menjilat, yang seperti itu.
Sebaiknya aku tidak pergi. Lagi pula, aku bahkan tidak punya gaun yang layak. Siapa tahu betapa aku akan dijek. Jangan khawatir hari ini. Dengan Sisi dan aku di sini, bintang malam ini. Aku jamin kau akan memukau semua orang. Pakaian di sini benar-benar indah, seperti pameran. Kita tentu tidak mampu membelinya. Kita harus segera pergi. Pelanggan yang terhormat toko kami mengadakan undian berhadiah hari ini. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Ada hal sebaik itu. Tentu saja aku akan berpartisipasi. Hadiah pertama. Ya ampun, benar-benar hadiah pertama. Apakah aku benar-benar seberuntung itu? Hadiah utamanya adalah gaun ini. The film was translated and narrated by M Media. Apakah cantik? Mama, Mama terlihat seperti putri yang keluar dari negeri dongeng. Papa katakan sesuatu. Cantik. Benar-benar cantik. Ayo pergi. Halo Chenki. Beritahu desainer utama di Beauty. Desain sepasang sepatu kristal untuk istriku. Minta mereka mengirimkannya ke perjamuan malam ini. Malam ini aku akan mengungkapkan identitasku. Istri CEO adalah yang paling cantik. Dia pasti akan memukau semua orang malam ini. Kakak Zuel sangat cantik dan baik hati, aku menyukainya. Ngomong-ngomong, bukankah kamu sopir CRP? Seperti apa CRP itu? Dia pria yang cukup baik. Kenapa kau tiba-tiba menanyakan ini? Itu semua karena istri CEO itu di perusahaan kita. Mama sudah tahu sejak awal. Kamu tidak marah karena aku menyembunyikannya darimu. Tidak apa dia hanyalah orang yang tidak relevan. Apakah kamu marah? Wening, karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Istri CEO ini sebenarnya adalah... Tidak lain adalah Jiang Zuer. Aku sudah tahu tentang ini sejak hari pertama aku mulai bekerja. Apa? Wening, sudah larut. Perjamuan akan segera dimulai. Kalian berdua masuklah duluan. Adapun aku akan menjemput CLP. Ayo pergi. Seperti yang diharapkan dari istri CEO, ini adalah gaun adibusana terbaru Beauty tahun ini. Hanya ada 5 buah di seluruh dunia. Edisi terbatas. Tentu saja, CLP sangat menyayangi istrinya. Konon mereka yang diundang hari ini, bukan hanya karyawan kita. Banyak tokoh besar, dari Yuncheng juga datang. Jika kau bisa bergol dengan salah satu dari mereka, hidup kita akan terjamin selamanya. Kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Jiang Wening, setelah perjamuan malam ini berakhir, aku akan memastikan kamu dipecat dari grup Fansing. Kenapa Jiang Wening belum datang? Bisa dibilang untuk jamuan perayaan ini, dialah kontributor terbesarnya. Keluarga gelandangan itu bahkan mungkin tidak mampu membeli gaun. Mereka pasti sedang dihalangi di pintu oleh petugas keamanan karena dikira pengemis. Mungkin saja. Itu. Selebritas mana ini? Aura dia begitu kuat. Fansing benar-benar punya kecantikan seperti ini. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ini Jiang Wening. Maaf karena terlambat. Aku dengar istri CEP akan datang ke Fansi untuk meninjau pekerjaan. Mungkinkah itu dia? Apa yang kamu katakan? Istri CL yang asli adalah orang yang tepat di sampingku ini. Jiang Wening ini mungkin mengambil daun bekas seseorang dan menyelinap masuk ke sini.
Itu tidak benar. Gaun mamaku adalah produk fashion global. Papaku membelikannya khusus untuk mama. Jiang Zuer, apa kau sudah gila? Semua orang The bisa film was melihatnya sekarang. translated Gaun yang and rusak. narrated by M. Sampai Media. segitunya meributkan. Sudah kuduga ayam hutan tetaplah ayam hutan. Sehebat apapun kamu berdandan, kamu tetap tidak bisa menjadi Phoenix. Menurutku ini, karena siapa yang akan datang hari ini, entah itu orang kaya atau berkuasa, berdandan seperti itu, hanya untuk menggait seseorang kan? Apa hakmu menilaiku dari pakaianku? Dari mulut kotormu itu. Bagaimana kamu bisa begitu kasar? Benar dugaanku si orang kampung, tidak punya kelas, tidak punya didikan. Kalau bukan, karena kamu kebetulan mendapatkan proyek Presderma, siapa yang akan peduli padamu? Kulihat kau cukup pandai bermain catur. Kenapa kau sangat suka bersikap sok tahu? Kenapa kau tidak mencoba mengalaminya sendiri saja? Hanya menyampaikan beberapa kebenaran, sudah merasa tersinggung. Kamu benar-benar harus belajar dari nyonya kita tentang apa artinya memiliki keanggunan. Apa aku lupa menghinamu tadi? Cengeng, aku emosi. Kau juga akan emosi kalau digigit anjing. Mama luar biasa. Jiang Waneng, kita semua rekan kerja di perusahaan yang sama. Tidak perlu sampai seperti ini kan? Sebagai istri CEO, aku merasa perlu mengingatkanmu satu hal. Tetap fokuslah, dan jangan mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Mengerti? Mama, biar aku beritahu rahasia. Dia sama sekali bukan istri CL. Kamu, bocah nakal. Apa yang kamu katakan? Jiang Zuer, kenapa kau begitu defensif? Mungkinkah karena Sisi tepat sasaran, dan kau hanya melampiaskan rasa malu? Aku. Jiang Waneng, aku pikir kamu hanya cemburu, karena aku menjadi istri CEO. Jadi kamu sengaja membawa bocah nakal ini ke sini untuk membuat masalah kan? Kalian semua bilang aku tidak melakukannya. Apakah kalian punya bukti? Tentu saja aku tahu, karena papaku adalah CLP. Apa? Papa bilang, Papa ingin memberi kejutan untuk Mama. Sepertinya lebih baik. Aku tidak memberitahu Mama dulu. Aku pernah bertemu istri CF sebelumnya. Dia lembut dan anggun. Sementara, wanita ini jelek dan galak. Itu menakutkan. Jiang Waneng, apakah kamu benar-benar berpikir bocah nakal ini, dengan mengatakan beberapa patah kata, akan membuat semua orang percaya padamu? Aku mengerti. Bagaimanapun, orang yang sama akan berkumpul dengan kelompoknya. Dan manusia serta anjing tidaklah sama. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah merendahkan diriku ke levelmu. Kamu. Xiaoyun, desainer utama beauty. Xiaoyun adalah merek mewah kelas atas, sosok legendaris di dunia desain, mulai dari bintang papan atas dan kalangan elit kaya, hingga bangsawan dan presiden. Mereka semua berebut untuk dibuatkan sepatu olehnya. Lihat sepasang sepatu di tangannya. Permukaan sepatunya ringan, dilapisi berlian halus, dengan garis-garis yang luwes. Ini sungguh sebuah karya seni, perpaduan sempurna kemewahan. Dia benar-benar luar biasa. Pesta perayaan sederhana, dan dia membuatnya begitu mewah. Sepatu kristal ini dibuat khusus. Istri CEO. Nyonya, silakan coba sepatunya, Tuan Xiaoyun. Sepertinya Anda telah melakukan kesalahan. Ini adalah istri The CEO film yang was asli. translated Si orang and kampung Jiang Wening narrated itu by M. tidak Media. layak mengenakan sepatu kristal pesananmu. Ini adalah sepatu yang Papa berikan khusus untuk Mama. Aku tidak boleh membiarkan wanita jahat itu mencurinya. Paman desainer, apakah istri CEO akan memakai barang palsu? Kalau aku tahu desainer itu akan datang, aku pasti sudah menyewa yang asli. Sekarang semuanya pasti akan terbongkar. Kamu bocah, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Ini adalah gaya terbaru dari beauty. Bahkan tidak ada beberapa pasan di dunia ini. Dan ini dikenakan oleh sang istri. Bagaimana mungkin ini palsu? Gaun ini memang palsu. Di mana pakaianku? Aku punya penata gaya khusus yang mengurusnya. Mungkin hari ini dia mengambil yang salah. Gaun wanita ini adalah karya custom kelas atas dari beauty. Saya punya alasan untuk percaya. Dia adalah istri CEO yang asli. Pakaian pesanan kelas atas pasti sangat mahal. Untung saja aku memenangkan hadiah pertama. Kalau tidak berapa banyak uang yang akan terbuang sia-sia. Bagaimana mungkin CLP membelikan barang palsu untuk istrinya? Menurut pendapat saya, identitasnya sangat mencurigakan. Tepat sekali. Satu mengenakan barang palsu, satu lagi mengenakan gaun edisi terbatas. Siapa istri yang asli? Terlihat jelas dalam sekali pandang. Bagaimana mungkin? Seorang wanita dari kampung. Dari mana dia punya uang untuk membeli pakaian? Katakan padaku, gaunmu ini, dari mana sebenarnya kamu mencurinya? Apa kau sakit? Gaun ini
Dibelikan untukku oleh suamiku. Suamimu, mungkinkah itu orang yang menyetir untuk keluarga CLP, seorang sopir miskin kan? Begitu ya? Sebuah rencana terkoordinasi. Nyonya, pasti mereka bersekongkol untuk mencuri gaunmu. Tuan, Anda dengar itu bukan? Suami wanita ini adalah sopir suami saya. Saya rasa dia cemburu padaku, jadi dia mencuri gaunku. Saya curiga gaun yang saya pakai juga palsu, yang dia tukar. Kamu bohong. Papaku tidak akan pernah mencuri apapun. Jelas-jelas kamu yang memakai barang palsu itu. Jangan berani-berani memfitnah Mama. Semuanya tolong jangan bertengkar. Sepatu ini dibuat khusus untuk kaki Nyonya. Kalian berdua tidak perlu bertengkar. Sekali coba akan terjawab. Nyonya, mari kita coba. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Jiang Wening, si orang miskin itu, mengotori sepatumu. Baiklah, saya akan mencobanya dulu. Kakiku berukuran sempurna 7,5, rasio emas. Saya bisa memakai sepatu apa saja. Jiang Wening. Setelah saya membuktikan identitas saya, tunggu saja dan lihat bagaimana saya menanganimu. Ini pegang ini. Jiang Zuer, sepatu ini secara khusus dibuat untuk istri si El. Jangan-jangan kau tidak bisa memakainya ya? Tante, aku punya ide. Tante bisa seperti saudara tiri Cinderella. Dan potong saja tumitmu, maka kau akan bisa memakainya. Siapa bilang saya tidak bisa memakainya? Bagaimana mungkin saya tidak muat? Kemari, bantu aku. Nyonya, tekan lebih kuat. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Sungguh. Direktur Mei, apakah kita benar-benar salah orang? Bangun Nyonya. Aku hanya, mungkin berat badanku naik sedikit akhir-akhir ini. Jadi aku tidak bisa memakainya. Aku perintahkan kamu untuk membuatkan aku pasang yang lain. Jika Anda tidak bisa mengenakan sepatu ini, maka itu membuktikan Anda bukanlah istri CEOG. Nona Jian, silakan dicoba. Mama, aku ingin melihat Mama mengenakan sepatu kristal itu. Baiklah. Bahkan aku saja tidak bisa memakai sepatu itu. Bagaimana mungkin kau bisa? Bagaimana mungkin? Mama terlihat sangat cantik dengan sepatu kristal itu. Seperti seorang putri yang baru saja keluar dari negeri Dongming. Hanya kecantikan seperti Nyonya yang bisa membuat sepatu ini bersinar dengan kilau yang tiada banding. Sepatu sudah diantarkan. Saya pamit sekarang. Aku bukan istri si El. Tidak apa-apa Nyonya. Kudengar untuk pesta perayaan malam ini, CLP akan segera datang secara pribadi. Saat dia sampai di sini, kita akan memintanya memberi Jiang Wening ini pelajaran. Apa? COP datang. Benar sekali. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Jiang Zuer, bukankah CLP suamimu? Bagaimana bisa? Dia tidak memberitahumu. Diam. Suamiku pasti berencana memberiku kejutan. Itu sepertinya aku meninggalkan sesuatu di ruang tunggu. Aku akan mengambilnya. Aku. CLP telah tiba. Semuanya. Jiang Zuer memang istri CEO. Papa, kenapa Papa membantu wanita jahat itu berbohong? Jangan khawatir, sebentar lagi, dia akan mengakuinya sendiri. Semuanya. Kalian semua sudah dengarkan. Asisten Chen selalu berada di sisi CLP. Orang ini adalah nyonya kita. Asisten Chen, kemana perginya CLP? CLP, aku tidak tahu bagaimana mereka bisa salah paham seperti ini. Aku dijebak. Kamu sudah mengacaukan segalanya. Kamu pergilah dan jelaskan dengan jelas. Jika kamu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, dan karena kamu ada di sini hari ini, maka besok. CLP, aku punya rencana. CLP belum tiba. Kudengar ada seseorang yang menyamar sebagai istri CEO. Aku diutus khusus untuk menangani masalah ini. Jiang Wening, kau dengar itu? Aku adalah istri CEO. Tadi kau dan anak ini telah menyinggungku. Kenapa kalian tidak segera berlutut dan meminta maaf? Kalau menurutku, dia hanya cemburu pada nyonya kita. Makanya dia mengarang rumor ini.
Benar, dia mungkin ingin menempel pada CLP ikan. Dia harus melihat sampah macam apa dirinya. Seorang gelandangan mencoba menaiki tangga sosial dan menjadi bangsawan. Nyonya kita bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi sembarangan. Baiklah, semuanya diam. Saat suamiku tiba nanti, aku akan menyuruhnya memecat seseorang seperti Jiang Wening secepatnya, supaya dia tidak menjadi pemandangan yang menyakitkan mata bagi semua orang. Tidak perlu menunggu, CLP sudah tiba. Dan dia sangat merindukan Anda, Nyonya. CLP, Nyonya ada di sini. Silakan lewat sini. Papa, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia suka bersandiwara bukan? Kali ini, kita biarkan dia bersandiwara sepuas hatinya. Asisten Cem. Siapa ini? CLP. Saya sudah mengikuti CLP selama bertahun-tahun. Pastinya saya tidak mungkin salah orang bukan? Tidak, aku tidak mungkin salah orang. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah CIP? Nyonya, apakah aku terlalu lama pergi berbisnis hingga perasaan kita menjadi jauh? Biarkan aku memelukmu. Tidak. Dia tidak mungkin COP. Nyonya, apa yang Anda katakan? CLP ada di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Pergi ke sana. Ayo cepat. ZF dan aku sudah menikah diam-diam selama bertahun-tahun. Di pesta perayaan ini, aku telah memutuskan untuk melamarnya secara resmi dan memberikannya ciuman penuh cinta. Aku tidak mau ini. Aku tidak mau ini. Semuanya. Nyonya pasti malu-malu. Ayo kita beri mereka tepuk tangan. Cium dia, cium dia. Aku bukan. Aku bukan istri Seo. Aku palsu. Nyonya, apa yang terjadi padamu? Kalian bodoh. Gelang-gelang ini palsu. Gaun ini juga palsu. Identitas ini juga palsu. Aku hanya ingin menggunakan status ini untuk hidup enak beberapa hari saja. Tapi kalian semua justru ingin aku menikahi pria menjijikan dan berminyak ini. Sudah aku bilang, jangan harap. Jadi, kau mengakui bahwa kau menyamar sebagai istri CEO. Ya, posisi istri CEO ini, siapapun yang mau silakan ambil. Baik. Semuanya, CEO telah memerintahkan Jiang Zuer menyamar sebagai istri CEO, menindas orang lain dengan statusnya, dan menghina rekan kerjanya. Dia telah membawa dampak negatif yang signifikan bagi perusahaan. Dengan ini dia dipecat. Jiang Zuer, kamu benar-benar berani menyamar sebagai istri CEO dan menipu kami selama ini. Kamu. Benar. Kami semua adalah korban. Kamu dipecat. Adalah balasan yang pantas. Asisten Cem. Lihat, kami semua baru saja memberi Jiang Zuer ini pelajaran. Sekarang bisakah Anda berbelas kasih dan melepaskan kami? Kalian semua yang mengejar kekuasaan dan kekayaan dengan niat yang tidak murni, kalian semua dipecat dan dilarang berkecimpung di industri ini. Desainer Jiang Wening, berkat kemampuannya sendiri, berhasil memenangkan kontrak CEO Ma. Perusahaan memutuskan untuk mempromosikannya menjadi direktur desain yang baru. Jaga mulutmu. COP ada di sini. Sejak kapan seorang asisten punya wewenang untuk memecatku? COP, saya mohon. The film Saya was tahu saya salah. translated Tolong and ampuni saya. narrated by Saya M. benar-benar Media. saya. CLP adalah orang yang sibuk. Saya bisa menangani ini untuknya. Orang ini, dia hanya figuran yang saya sewa. Kalian semua benar-benar berani membohongiku. Jiang Wening, apa kau seorang pengadu? Kalau kau tidak memberitahu mereka, bagaimana mereka bisa tahu? Apa kau baik-baik saja? Aku tidak peduli dengan urusanmu. Apakah pertunjukannya sudah selesai? Suami, JC, ayo pulang. Jiang Wening, kau menghancurkan pekerjaanku dan menyeret reputasiku ke dalam lumpur. Kita berdua tidak akan lolos dari masalah ini. Awas. Sui Yue,
The film was Aku sudah translated bilang aku and baik-baik saja, narrated by tapi kamu M. bersikeras Media. membuatku tetap di rumah sakit. Kau tahu betapa kuatnya aku. Mengapa kau melompat untuk menerima pisau itu demi aku? Apa kau tahu betapa berbahayanya hal itu? Selama kamu tidak terluka itu saja yang penting. Aku harus melindungimu. Dan Seizi juga. Itu semua tanggung jawabku. Terima kasih. Papa Mama. Papa akan memberikan pengaruh buruk pada anak ini. Bocah nakal. Jika Suyu tahu, aku kembali ke negara ini hanya untuk merawatnya. Mungkin, dia akan begitu terharu hingga langsung menikahiku saat itu juga. Jiang Waneng. Mengapa dia ada di sini? Tidak. Jika aku masuk sekarang, rahasiaku tentang mencuri anak Jiang Waneng akan terbongkar. Sayang, aku tiba-tiba ingin makan. Iga badi kecap buatanmu. Aku juga. Baiklah, aku akan buatkan untukmu. Suyu, kamu mengalami kecelakaan yang begitu serius. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Biar kulihat di mana kamu terluka. Jangan sentuh Papa. Ini hanya cedera ringan. Tidak ada yang serius. Kenapa kamu di sini? Aku adalah istrimu. Dan Ibu Jici. Aku mendengar kamu terluka. Jadi aku langsung naik penerbangan pertama kembali. Ini sup yang kubuat sendiri untukmu. Cobalah. Tidak ada yang serius. Kamu sudah lihat sendiri. Kamu harus kembali. Cepat pergi. Ayah tidak ingin minum sup buatanmu. Papa hanya ingin iga babi kecap yang Mama buat. Aku minta maaf. Jici, Mama tidak tahu. Papa menginginkan iga babi kecap. Mama akan membuatkannya untuk kalian berdua besok. Bagaimana menurutmu? Kamu bukan Mama. Kamu tidak diterima di sini. Suyua. Jici sangat memusuhiku sekarang. Hanya karena kita bercerai. Seorang anak yang tumbuh di lingkungan tanpa kasih sayang seorang ibu pasti akan mengalami masalah psikologis. Aku selalu mencintaimu, dan aku juga mencintai Jici. Lagi pula, studiku sudah selesai sekarang. Begitu kamu keluar dari rumah sakit, kita bisa menikah lagi. Menikah kembali itu mustahil. Menikahimu dulu. Hanya untuk mengurus kartu keluarga Seizi. Lagi pula, aku sudah menikah sekarang. Menikah? Dengan siapa? Itu bukan urusanmu. Keluargaku saat ini sangat bahagia. Aku sangat mencintai istriku. Dan Seizi juga menyukainya. Kalau kamu ingin datang menemui Seizi, silakan saja. Tapi tolong, jangan menyimpan niat yang tidak pantas. Benar. Aku hanya punya satu Mama. Jangan berani-berani mencoba merusak hubungan antara Papa dan Mama. Cepat pergi. Keluar sini. Keluar sini. The film was translated and narrated by M. Jiang Waneng, jangan pernah berpikir untuk merebut posisiku sebagai nyonya. Direktur, grup Shengxi tiba-tiba membatalkan kerjasama. Kami sudah mengirim beberapa orang, tapi mereka semua ditolak. Grup Shengxi. Zhou Tianfang. Aku akan pergi ke sana sendiri. Halo, Nyonya, saya sudah menjalankan perintah Anda. Semuanya sudah beres. Bagus. Uang itu sudah ditransfer ke rekeningmu. Terima kasih, Nyonya. Jiang Waneng. Begitu Suyu melihatmu, dipermainkan oleh pria sembarangan. Menurutmu, apakah dia masih menginginkanmu? Cepat-cepat, CLP datang tiba-tiba untuk memeriksa hotel. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Berdiri tegak. CLP, bukankah itu bos Liu? Salam CLP. Salam Nona. Sayang Sisi. Kita sudah selesai. Kita sudah selesai.
Sayang, bukankah kamu sopir CLP? Mengapa mereka memanggilmu CLP? Sopir, CLP, apa maksud dari semua ini? Aku bukan CLP. Mereka telah salah mengira aku sebagai orang lain. Papa dan Mama sedang berpura-pura. The film was translated Apapun yang and dikatakan Papa narrated nanti, by M Paman Media. tinggal mengikuti saja. Mengerti? Jangan khawatir, Nona. Saya sudah mengurusnya. Sebenarnya begini, sayang, hari ini CLP seharusnya datang untuk inspeksi, tapi dia ada urusan mendesak. Dan tidak bisa datang, jadi dia memberiku wewenang penuh untuk melakukan inspeksi atas namanya. Begitukah? Ya, tepat sekali. Kami yang salah karena tidak melihat dengan jelas siapa yang baru saja keluar dari mobil. Kami salah sangka. Jadi begitu rupanya. Semuanya, terima kasih karena telah bekerja sama dengan pekerjaan suami saya. Saya menantikan dukungan Anda semua selanjutnya. Anda terlalu baik, Nyonya. Benar, Mama. Apa yang Mama lakukan di sini? Saya datang mewakili perusahaan untuk membicarakan kerjasama. Saya sedang terburu-buru. Saya tidak bisa bicara dengan Anda semua sekarang. Bos, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bagaimana hasilnya? Apakah kita ketahuan? Bos, aktingmu semakin hari semakin bagus. Benar-benar sempurna. Nyonya, mereka pasti tidak akan tahu. Itu bagus. Hari ini adalah pertama kalinya Mama pergi untuk membahas kerjasama. Aku ingin pergi membantu Mama. Oke, tapi ingat. Jika kamu menghadapi bahaya apapun, kamu harus memberitahu Papa. Jangan khawatir, Papa. Saat Sisi sedang bertugas, aku setara dengan 2 orang lainnya. Oke. Pergilah. CLO, saya Direktur Proyek, Jiang Winding dari Grup Fansing. Saya di sini untuk membicarakan pembaruan kontrak proyek kita. Ini, saya tidak menyangka bahwa grup Fansing memiliki kecantikan yang luar biasa. Jika saya tahu Anda datang sendiri. Kami pasti sudah bekerja sama sejak lama. CSU, bisakah Anda melihat kontraknya terlebih dahulu? Jika ada yang membuat Anda tidak puas, kita bisa mendiskusikannya. Mengenai kontrak ini, tidak perlu dilihat lagi. Asalkan Anda meminum segelas anggur ini. Saya akan segera menandatanganinya. Ayo. Hebat sekali kemampuan minummu. Ayo. Tambah lagi. Sebenarnya, saya tidak terlalu kuat minum alkohol. CSU, saya rasa Anda sudah cukup banyak minum hari ini. Mungkin saya harus kembali lain hari. Berhenti di situ. CSU, apa yang sedang Anda coba lakukan? Sudah kubilang cantik. Karena kau sudah di sini, jangan malu-malu. Beri aku ciuman. Tuan muda, kau baik-baik saja, mulutku. Apa yang kau tertawakan? Apa yang kau tertawakan? Berhenti tertawa. Sebaiknya Anda berdoa agar tidak pernah bertemu dengan saya lagi. Jika tidak setiap kali saya melihat Anda, saya akan menghajar Anda. Jiang Wening, pukul. Baiklah, aku akan membiarkanmu memukulku. Tangkap dia. Jangan berani-berani merundung, Mama. Sisi, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Jangan takut, Mama. Sisi sangat kuat. Aku bisa melawan 10 orang sekaligus. Dia cuma anak kecil. Beraninya kau bersikap lancang di depanku, hanya dengan 1 jari. Aku bisa menghancurkanmu. Kalian berdua. CSU, sayalah yang melakukannya. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Mohon jangan libatkan keluarga saya. Punya nyali juga kalian. Aku suka itu. Aku bukan orang yang tidak masuk akal.
Asalkan kalian meminum semua anggur ini tepat di depanku. Seluruh portofolio bisnis, grup Sanche, bisa menjadi milik grup fencingmu. Jika tidak, The film bukan was hanya kalian gagal translated mendapatkan and bisnis kami, narrated by tetapi M grup fencingmu Media. akan benar-benar di blacklist di seluruh industri ini. 10 tahun, jika kita menandatangani kontrak ini, kehidupan keluarga kita yang bertiga akan jauh lebih baik. Mama jangan diminum. Bocah nakal, Berhenti. Jika Anda punya masalah hadapi saya, jangan berani-berani menyakiti anak saya. Paman, apakah paman berani adu penfo denganku? Jika aku menang, paman berikan kontrak itu kepada mama. pergi. Apa yang diketahui anak kecil tentang segalanya? Pergi dari sini. Paman tidak takut kan? Paman benar-benar takut pada anak berusia 6 tahun. Jika kabar ini tersebar, orang-orang akan tertawa terbahak-bahak. Jangan tertawa. Jika kau kalah, mamamu akan menjadi milikku. Sisi masih anak-anak. Saya akan bersaing dengan Anda. Jangan khawatir mama, untuk mengalahkannya, aku hanya butuh 1 jari. Bocah nakal. Dulu aku, seorang tentara bayaran. Mari kita lakukan seperti ini. Karena kau cuma anak kecil, aku akan memberimu 3 detik untuk mulai duluan. Kemari. Jiang Wenyi, sebentar lagi, aku akan bersenang-senang bermain denganmu. Aku sangat menantikannya. Xie Shou sangat hebat. Bersiaplah. 1, 2, 3. Meskipun Shishi kalah, dengan kekuatan saya seharusnya bisa membawa Shishi dan pergi dari sini dengan aman. Ini hanya sebuah kontrak. Gunakan tenaga sedikit. Tadi aku membiarkanmu menang. Apa paman belum makan? Sekarang giliranku. Tanganku. Jesse, aku tidak menyangka kamu sekuat ini. Sisi memang terlahir seperti ini. Jangan khawatir mama. Zizi akan melindungi mama mulai sekarang. Kebetulan sekali, aku juga terlahir dengan kekuatan besar. Mungkinkah Shishi dan aku? Seseorang, tangkap mereka untukku. Sialan, gelas anggur ini sudah dicemari. Ya Tuhan, kasihan sekali. Wajahnya bengkak seperti itu, benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Zhou Tianfang. Keluar sekarang juga. Kamu berani menyentuh wanitaku. GLP. Selamatkan aku. Apa yang terjadi di sini? Orang jahat ini merundung mama. Aku di sini khusus untuk melindungi mama. Kamu berani membius dia. GLP, saya tidak tahu. Dia adalah istrimu dan anakmu. Saya Divita. Lihat saya. Saya bahkan belum sempat memanfaatkan situasi apapun. GLP saya sungguh. Jadi, apakah kamu mengatakan bahwa jika itu orang lain, apakah tidak apa-apa bagimu untuk menindas mereka? Tidak, GLP, ini semua salah saya. Saya juga mengerjakan proyek ini. Saya akan memberikannya kepada Anda juga. Saya mohon, tolong ampuni saya. Ini salah saya. GLP saya mohon. Suyue. Bukankah kamu seorang sopir? Mengapa dia meminta kontrak padamu? The film was translated and Kamu salah dengar, narrated ayo by kita M pulang. Media. Panas sekali. Panas sekali. Zhou Tianfang yang terkutuk itu benar-benar berani membiusmu. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja.
Suyue, tolong aku. Pikiranmu sedang tidak jernih sekarang. Baik, aku akan memanggil dokter. Tolong aku. Aku mohon padamu. Wenning, apa yang kamu bicarakan? Lagi pula, apa kamu bahkan tahu siapa aku? Please, Suyue. Suyue, kenapa kamu di sini? Tadi malam, tapi seseorang memohon padaku untuk tinggal. Tadi malam. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kenapa? Memar dan babak belur. Sepertinya ada orang yang ingatannya buruk. Kalau begitu biarkan aku membantumu mengingatnya dengan benar. Aku harus bekerja hari ini. Aku akan sarapan dulu. Kamu tampil bagus tadi malam. Aku akan memberimu hadiah kupon ciuman. Bisa ditukarkan kapan saja. Identik. Mungkinkah wanita dari 5 tahun lalu itu? Suyu, aku datang untuk menemuimu. Qin Wanwan, kita tidak lagi terlibat. Mulai sekarang jangan datang mencariku. Meskipun kita sudah bercerai, aku tetap ibu kandung Jici. Sudah sepantasnya aku peduli padamu. Lagi pula kamu sedang terluka. Dan kamu The tidak film tahu was cara merawat diri translated sendiri. and Ini sup yang narrated kubuat by untukmu. M. Media. Cobalah. Halo, sayang. 5 tahun. Pei Suyu belum pernah memanggilku seperti itu sebelumnya. Jalan kecil ini, Jiang Waneng. Hanya dalam beberapa bulan singkat, dia membuat Pei Suyu bertekuk lutut. Halo, sayang. Suyue, apa kamu lupa? Hari ini adalah ulang tahun Shishi. Tentu saja aku tidak lupa. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Kamu mau kemana, Suyu? Jiang Waneng. Aku akan membuatmu sadar. Siapa orang yang sebenarnya pantas bersanding dengan Suyu. Terima kasih atas kerja kerasmu, Kepala Koki. Kue ini ada gambar papa, mama, dan JC. Shishi pintar sekali. Kemudian, yang satu ini hanya memiliki 1/1000 dari ketampanan papa. Si pelahap besar, si pelahap kecil. Hari ini bukan hanya ulang tahun sesi kita. Ini juga untuk merayakan keberhasilanmu, memenangkan proyek dari grup Sengsi, serta promosi dan kenaikan gajimu. Omong-omong soal itu, aku pergi menemui Ci Elshu beberapa hari yang lalu. Dia bersikeras bahwa kamu adalah CL Group P. Lezat. Cium aku sayang. Beri aku ciuman. Apakah aku dan Shishi bertindak terlalu jauh? Ci Elshu, saya minta maaf. Saya datang untuk menemui Anda. The film was translated Nyonya, kau and ini narrated berhenti by M. menggodaku. Media. Ini semua salah saya. Salah saya. Ini semua salah saya, ini salahku. Shou Ci Elshu, saya datang untuk meminta maaf kepada Anda tentang hari itu. Suamiku dan aku memang agak impulsif. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Tidak. Nyonya, jangan menggodaku. Beraninya saya memprovokasi Anda dan CEP. Salah saya. Salah saya. Kurasa Ci Elshu ini pasti sudah kupukul sampai bodoh. Kita sudah bersama begitu lama. Siapa kamu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Itu, Wenning. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Sebenarnya aku. Tunggu sebentar, aku akan pergi membuka pintu. Wan, kenapa kamu ada di sini?
Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahun Shishi? Ayo cepat masuk. Suiwi Shishi, biar ku perkenalkan kalian. Ini sahabat baikku Qin Wanwan. Suiwi Shishi, kenapa kalian tidak bicara apapun? Suyu Jitsi, kamu tidak menyalahkanku kan? Tidak, itu hakmu. Suiwi Wanwan, kalian berdua saling kenal? Tentu saja. Selamat ulang tahun Jici. Lihat, aku secara khusus meminta seseorang untuk membuat kue ini untukmu. Kemarilah dan lihat apakah kamu menyukainya. Aku tidak menyukainya. Keluarga kami tidak menyambutmu. Tolong pergi. Shishi, tamu tetaplah tamu. Kenapa kamu berbicara seperti itu kepada Wanwan? Minta maaf kepada Nona Wanwan sekarang juga. Aku tidak mau, Mama. Aku tidak mau merayakan ulang tahunku bersamanya. Hari ini adalah untuk keluarga kecil kita. Saat merayakan ulang tahun Seizi. Jika kamu ingin merayakannya bersama Seizi, kita bisa melakukannya di lain hari hanya kalian berdua. Tapi untuk saat ini tolong pergi. Suyu, aku hanya ingin memberikan perayaan ulang tahun untuk Jici. Tidak bisakah kamu meluangkan waktu sebanyak itu untukku? Wanwan, aku minta maaf. Suamiku dan yang lainnya mungkin belum terbiasa berada di dekat orang asing. Suyue, Zizi bersikap tidak masuk akal dan kamu juga begitu. Cepat katakan pada Wanwan bahwa kamu tidak bermaksud seperti itu. Wening, sepertinya kamu salah paham. Suyu dan aku bukanlah orang asing. Aku ibu kandung Jici. Dan juga mantan istri Suyu. Apa yang kamu katakan? Maafkan aku, Wening. Aku kira Suyu sudah memberitahumu, makanya aku datang berkunjung. Kamu tidak akan menyalahkanku kan? Bagaimana mungkin aku melakukannya? Sudah sewajarnya bagi seorang ibu kandung untuk mengunjungi anaknya. Wening, aku tahu kamu sahabatku. Dan pasti akan berpihak padaku. Setelah Suyu terluka waktu itu, aku pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Dan baru tahu dia sudah menikah lagi. Aku tidak menyangka itu adalah kamu. Kebetulan sekali. Duduklah dulu. Wening, bagaimanapun aku adalah ibu kandung Jici. Aku telah belajar di luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Ini adalah kesempatan langka untuk bisa bersama Suyu, merayakan ulang tahun Jici. Kalau tidak, kenapa kamu tidak menyingkir sebentar? Aku minta maaf, aku tidak menyadarinya. Kamu adalah istri sahku. Dan juga ibu dari Seizi. Kamu punya hak penuh untuk duduk di sini. Benar, Mama. Aku ingin merayakan ulang tahunku bersama Mama. Karena Soyu dan Jici sudah mengatakannya, maka kamu boleh duduk di sini untuk sementara. Wening, Jici, Mama tahu. Kamu paling suka kue es krim. Aku secara khusus mencari ahli makanan penutup untuk membuatkannya untukmu. The film was Kemarilah dan translated lihat apakah and kamu menyukainya. narrated by M Media. Mama, ada apa? Aku sungguh minta maaf. Aku tadi melihat kamu sudah memesan satu untuk Jici. Dan dari tempat yang sama pula. Apa yang kamu lakukan, Pei Suyu? Ternyata aku menikahi mantan suami sahabatku sendiri. Akhirnya, aku berhasil memiliki sebuah rumah. Mengapa takdir harus mempermainkanku seperti ini? Jangan khawatir, Mama. Papa tidak menyukai wanita itu. Dia hanya menyukaimu. Aku juga. Jangan sedih, Sisi. Setiap mama di dunia ini pasti akan menyayangi anak kandungnya sendiri. Aku tahu Mama paling menyayangi Sisi. Tunggu. Sisi juga berusia 5 tahun. Kalau begitu seharusnya Qin Wanwan hamil di saat yang sama denganku. Tapi saat aku melahirkan, Wanwan sama sekali tidak hamil. Anaknya, bagaimana bisa usianya sama dengan anakku? Jesse, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Sisi memang terlahir seperti ini. Jangan khawatir, Mama. Sisi, apakah ibu kandungmu pernah memberitahumu tanggal lahirmu? Zizi adalah bayi prematur. Aku lahir jauh lebih awal. Dia sangat menderita saat melahirkanku. Berdasarkan perhitungan itu, saat itu Wanwan melahirkan bersamaku. Jiang Wening, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentang sahabatmu sendiri? Suyu pelan-pelan. Dulu saat ulang tahun Seizi, kamu bahkan tidak menanyakan kabarnya. Kenapa kamu ada di sini The hari film ini? was Sudah aku bilang, translated and aku akan membuktikan narrated by padamu M Media. bahwa aku bisa menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Sekarang setelah pelatihanku selesai, aku ingin kembali bersama putriku, memupuk perasaan. Apa itu tidak diperbolehkan? Sudah 5 tahun berlalu tetapi, kamu tidak pernah berusaha mendekatinya.
Jadi tidak perlu memulainya sekarang. Sisi memiliki aku dan Wenning, dan itu sudah cukup. Aku harap kamu tidak mengganggu hidupku. Suyu, bahkan seorang narapidana pun punya hak untuk memperbaiki diri bukan? Apalagi aku ini seorang ibu. Aku hanya ingin lebih dekat dengan putriku dan suamiku. Apakah aku salah karena itu? Anak itu putrimu. Tapi aku bukan lagi suamimu. Tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Aku sudah memulai keluarga baru. Aku harap kamu tidak mengganggu aku atau istriku. Dan, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bertemu dengannya, sebaiknya kamu tidak menabur benih perselisihan di antara kami. Jika aku tahu kamu melakukannya, aku bisa mengambil semua yang kamu miliki saat ini. Jiang Waneng, kenapa semua orang menyukaimu? Mengapa kau jauh lebih baik dariku dalam segala hal? Jika aku tidak bisa memilikinya, kau pun tidak akan bisa. Apakah kamu akan meninggalkanku? Bodoh. Kamu adalah istri sahku. Jika aku pergi, kemana kamu akan pergi? Dia hanya ingin datang untuk melihat anak The itu. film was translated Tidak ada hal lain and yang terjadi. narrated by M Media. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menelponnya dan membiarkannya mengatakannya sendiri padamu. Tidak perlu. Aku hanya bercanda. Hari ini adalah ulang tahun Seizi. Aku tahu. Pada waktu ini tahun depan, aku ingin seorang adik laki-laki atau perempuan untuk merayakannya bersama. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sama sekali tidak. Ingat, jangan pernah katakan tidak pada pria. Wan, aku minta maaf. Aku tidak tahu Suyu adalah suamimu. Dan aku tidak berniat untuk memisahkan kalian berdua. Tapi kami benar-benar saling mencintai. Dan karena kalian sudah bercerai, aku harap kamu bisa memberikan restumu. Wenning, kau adalah sahabatku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu orang seperti apa dirimu? Aku datang ke sini kali ini bukan untuk memisahkan kalian berdua, tapi untuk memberitahumu kebenaran. Agar kau bisa membuat pilihan yang lebih baik. Apa maksudmu? Grup fencing yang kau ikuti telah diakuisisi oleh grup Pei. Kau tahu itu kan? Aku tahu. Tapi apa hubungannya dengan Suyu? Karena Pei Suyu The adalah film was CEO dari grup Pei. translated and narrated by M Bagaimana Media. mungkin? Pei Suyu berusaha menyembunyikan ini darimu. Dia berusaha sangat keras. Dia menghapus semua data dari media sosial. Tapi dia melupakan satu hal ini. Peringkat pertama Forbes Pei Suyu. Bos, saya tidak tahu kalau dia itu istri dan anak Anda. Saya telah difitnah. Lihat saya. Saya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jadi maksudmu? Jika itu orang lain, apakah boleh bagimu untuk menindas mereka? CLP saya salah. Ini semua salah saya. Proyek ini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Wanning, kau sangat pintar. Kau tahu, aku tidak akan pernah menyembunyikan hal-hal ini darimu. Mengenai PGC itu, semua yang dipakainya, harganya setidaknya 5 digit. Papa sangat kaya. JC punya 50 juta won saku. Nenek dan kakak juga memberiku 5 villa. Semua ini bisa menjadi mas kawinmu. Dalam keluarga seperti mereka, orang seperti kita tidak akan pernah bisa menjangkau mereka. Kita memberikan hati dan jiwa kita, namun mereka selalu waspada terhadap kita di setiap kesempatan. Terus terang saja, mereka hanya menganggapmu sebagai alat untuk membesarkan anak mereka. Berapa harga kalung itu sekarang? 50 juta. Teruslah menawar. Berapapun harganya, kita harus memenangkannya. Itu adalah kalung kerajaan Ratu Inggris. Kalung itu punya potensi kenaikan nilai yang besar. Jadi semua kebahagiaan yang selama ini kurasakan, ternyata hanyalah fantasi yang kubangun sendiri. Aku ingin memberinya kejutan. Kamu pulang cepat hari ini. Bukankah perusahaan sedang sibuk? Aku meneleponmu berkali-kali tapi kamu tidak menjawab. Kamu tahu lebih baik dari siapapun, apakah perusahaan sedang sibuk? Aduh, aku lupa. Kamu baru saja memenangkan proyek dengan grup Sengsi. Kamu pasti sangat sibuk. Bagaimana bisa aku melupakannya? Aku benar-benar berhutang budi padamu. Apakah ini hanya perasaanku saja? Malam ini terasa dingin. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kalau begitu kamu duluan. Tunggu sebentar. Aku perlu ke kamar kecil.
The film was translated and Wendy. narrated by M Media. Sebenarnya, aku adalah Pei Suyunsri Au Group B. Seharusnya aku tidak menyembunyikan identitasku. Aku dibutakan oleh keserakahanku sendiri. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku ingin menjalani jalan ini bersamamu. Bisakah kamu memaafkanku? Begitu saja. Sekalipun aku harus babak belur. Aku harus mengaku. Wenning. Sebenarnya aku adalah. Ayo kita bercerai. Apa yang kamu katakan? Wenning, kenapa tiba-tiba kamu ingin bercerai? Apakah aku melakukan kesalahan? Aku bisa jelaskan. Aku. Menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa kamu adalah miliarder CEO Group P. Menjelaskan bahwa kamu tidak bermaksud menipuku. Kamu sudah tahu sejak awal. Please Yue, pria dengan status sepertimu, menyembunyikan identitasmu, tinggal di tempat seperti ini bersama seorang anak. Berpura-pura bersamaku setiap hari. Pasti melelahkan ya berpura-pura menjadi orang miskin. Berpura-pura menjadi orang miskin pasti melelahkan. Maafkan aku Wenning. Aku. Tapi permainan ini, aku tidak mau memainkannya bersamamu lagi. Sudah kubilang aku paling benci dihianati. Terutama, dihianati oleh orang yang paling aku percaya. Kamu sudah waspada padaku sejak awal. Takut kalau aku mengincar uangmu kan? CEO miliarder sepertimu, hanya untuk menipuku, sampai membawa seorang anak. Dan dengan hati-hati menyusun kebohongan sebesar ini. Aku sungguh merasa terhormat. Bukan begitu Wenning. Ini semua hanya kesalahpahaman. Aku melakukannya karena setidaknya Sesi tulus padamu. Dan aku juga tulus. Ketulusan harus dibalas dengan ketulusan. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Please Yue, awal hubungan kita adalah kesalahan. Kita tidak bisa membiarkannya terus menjadi kesalahan. Ayo kita bercerai. CEO Su, seseorang melihat Liontin Jok The milik nona film was muda di Yuncheng. translated Suri and bukan Yuncheng, narrated Wendy. by M Media. Dan pemantauan internal kita juga mendeteksi aktivitas misterius di Yuncheng. Keluarkan perintah, bahkan jika kau harus membalikan Yuncheng. Kau harus menemukan putriku. Mama, Pelan-pelan Sisi. Kamu tidak apa-apa Sisi. aku baik-baik saja, Mama. Nona, apakah kalian berdua baik-baik saja? Saya tidak tahu mengapa remnya blong. Biar saya antar kalian ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku tidak apa-apa Bibi. Aku dan anak ini baik-baik saja. Hanya saja rem blong itu sangat berbahaya. Aku lihat ada bengkel di dekat sini. Sebaiknya hubungi seseorang segera. Suruh mereka datang dan mendereknya untuk diperbaiki. Ayo pergi Sisi. Nona muda ini. Dia sungguh berhati baik. Andai saja dia putriku. Alangkah bahagianya. Ini, bukankah ini kekuatan gaib keluarga kita? Nona muda ini. Aku sudah menemukan putriku dan cucu perempuanku. Maaf. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Suyu. Wenning. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu memakai baju Wenning? Lepaskan sekarang juga. Lupakan saja. Kamu tidak perlu berganti pakaian. Aku akan membelikan yang lain untuknya. Suyu. Suyu. Jiang Wenning sama sekali tidak bisa melihat nilaimu. Beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku mencintaimu dengan pantas, maukah kau? Jangan sentuh aku. 5 tahun lalu akulah yang mengecewakanmu. Secara materi. Aku bisa menebusnya padamu. Ada lagi. Jangan harap. Jiang Wenning itu, apa bagusnya dia? Dia hanya wanita liar dari kampung, yang berbau kemiskinan. Kau tahu, dia bahkan kehilangan seorang anak 5 tahun lalu. Apa? Bahkan kau pun meremehkannya sekarang bukan? Dia dijebak oleh saudara perempuannya sendiri ke tempat tidur orang asing. Dan melahirkan seorang anak. Dia adalah wanita dengan reputasi buruk. Sekarang setelah dia seperti ini, apakah kau masih akan mencintainya? Pantas saja. Dia paling benci dibohongi. Ini salahku karena tidak memahaminya. Kau sudah kehilangan akal sehatmu, Pisuyu. Dia sudah seperti ini sekarang, dan kau masih mencintainya. Biar ku katakan pada mungkin Wan, tidak peduli akan jadi seperti apa dia. Aku akan selalu mencintainya. Sedangkan kamu, tidak peduli seberapa mirip kamu menirunya, kamu tidak akan pernah bisa menjadi dirinya sebelum aku membawanya kembali.
Segera keluar dari rumah kami. Atas dasar apa? Jiang Waneng? Kau sudah pergi, namun kau masih tidak mau melepaskan hati Pei Suyu. Baiklah jika memang begitu. Maka aku akan membuatmu menghilang selamanya. Mama, ini sih ingin makan es krim. Kalau begitu Shishi jadilah anak baik dan tetap di sini. Dan tunggu mama, oke? Jessie. Jessie. Jika The kau film ingin was menyelamatkan putrimu, translated and datanglah ke narrated gudang by M A8 Media. sendirian. Di mana putriku? Serahkan putriku. Tidak usah terburu-buru. Saya dengar dari atasan saya kalau kamu petarung yang hebat. Tidak menyangka ternyata kamu seorang wanita. Saya ingin melihat sendiri seberapa hebat kemampuan bertarungmu. Kalau kamu pintar, segera lepaskan putriku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Saya ingin melihat bagaimana caramu bersikap kejam. Jangan menangis meminta belas kasihan nanti. Berlututlah dan memohon. Anak-anak, serang. Tidak. Jangan takut, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini adalah pekerjaan konstruksi yang buruk. Dia mampu mematahkan batang baja semudah itu. Itu hal yang sangat wajar. Jangan takut. Serang. Nona pahlawan. Ampuni hidup saya. Kami pergi sekarang, pergi dari sini sekarang. Jangan pura-pura mati. Cepat ayo pergi. Mama, selamatkan aku. Qin Wanwan, dia adalah putri kandungmu sendiri. Kenapa kamu melakukan ini? Apakah karena dirimu, sehingga dia tidak mengenaliku? Dan Pei Suyu juga menceraikanku. Apakah kau ingin aku melepaskannya? Baiklah, minum ini. Dan aku akan melepaskannya. Zat ini. Menekan sistem saraf. Selama kau meminumnya. Tidak hanya aku akan melepaskannya, tapi aku juga bisa memberitahumu keberadaan anak yang kau lahirkan 5 tahun lalu. Apa yang kamu katakan? Maksudmu putriku tidak meninggal? Apakah kau ingin tahu? Jika kau ingin tahu, maka minumlah. Aku akan meminumnya. Mama lari. Bocah nakal, kau berani menggigitku. Ini adalah Leong Tim Gyo yang ditinggalkan orang tua kandungku untukku. Aku tidak sengaja menjatuhkannya dan pecah menjadi 2. Separuh ini sangat cocok untuk dia pakai. Mama akan melindungimu dengan baik. Jessie, Mama akhirnya menemukanmu. Sisi, kamu benar-benar putriku. Anak. Benar-benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Aku membesarkanmu selama 5 tahun. Dasar anak serigala yang tak tahu diuntung. Qin Wanwan, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Perawat memberitahuku saat itu bahwa anak itu sudah meninggal. Mengapa dia ada di sisimu sekarang? Dan kamu bahkan berpura-pura menjadi ibu kandungnya. Kau benar-benar bodoh. 5 tahun lalu The aku film was menyuap perawat itu translated and narrated untuk by menukar M anakmu Media. dengan bayi yang lahir mati. Kamu adalah sahabatku. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tahu betapa aku menyayanginya. Sahabat. Kenapa setiap saat aku yang harus dikorbankan untuk mas kawin, sementara kau berhasil menggait pria terkaya? Kau yang menyuruhku melakukan apa saja demi kabur dari tempat itu. Benar sekali. Aku bahkan harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak selamat dari cobaan itu dan melahirkan anak ini, aku takkan pernah bisa menikah dengan Pei Suyu dan menjadi nyonya di perusahaan itu. Wanwan, wanita yang mandiri dan tangguh, itu tidak salah. Tapi kamu seharusnya tidak mencuri anakku atau menggunakan tipu daya dan menyakiti untuk mencapai tujuanmu, pengkhianatan. Tidak, ini semua karenamu. Jika bukan karenamu, Suyu takkan pernah meninggalkanku. Jiang Waneng, aku akan membunuhmu. Suyue, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Maaf. Aku terlambat.
King Wanwan, aku tidak pernah menyangka kamu begitu kejam dan tidak punya hati nurani, memanfaatkan kelemahan Wenning setelah melahirkan, dan mencuri anaknya, dan kamu masih berani menyamar menjadi Wenning. Suyu, aku melakukan semua ini untukmu. Aku mencintaimu. Hanya dengan cara ini, aku bisa tetap di sisimu. King Wanwan, jangan modai kata cinta. Kamu mengkhianatiku, dan bahkan berani mencoba membunuh orang yang paling kucintai. Aku sudah melaporkan semua kejahatanmu ke polisi. Kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu dengan bertobat di penjara. Oke. Sini aku sudah menanam bom di mana-mana. Hari ini, kalian semua akan mati bersamaku. King Wanwan, kamu gila. Aku sudah gila. Tapi aku adalah ibu kandungnya. Dan kau hanyalah anak yatim piatu yang dipungut dari jalanan. Apa kamu mengambil segalanya dariku? Siapa bilang dia yatim piatu? Putriku, Mama sudah menemukanmu. Lihat, ini adalah lambang keluarga Sukita. Dan wanita dari garis keturunan kita terlahir dengan kekuatan gaib. Poin ini, kau seharusnya sudah melihatnya sendiri tadi. Kamu benar-benar mamaku. Nenek, Jici jadilah anak baik. Berdasarkan apa? The film was translated Bagaimana bisa and kau mendapatkan narrated semua by kasih sayang M itu? Media. Jiang Waneng. Lalu kenapa kalau statusmu bangsawan? Hari ini, kita semua akan mati bersama. Kenapa? Bagaimana bisa seperti ini? Bahan peledakmu sudah dijinakkan semua. Penjaga, bawa dia ke penjara. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi saja. Wenning, sebelumnya, aku telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menebusnya padamu? Kalau begitu hukum aku untuk menghabiskan seumur hidupku menebus semuanya untukmu.